bersama Ibu Sustri Tampunan dalam pembelajaran IPA. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelumnya kita sudah membahas materi dan perubahannya, di mana kita sudah membahas juga tentang unsur, senyawa, dan campuran. Hari ini kita akan melanjutkan topik pembelajaran kita, yaitu tentang larutan, asam, basa, dan garam. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kalau larutan itu termasuk campuran homogen. Nah, larutan itu juga terbagi atas 3, ya. Ada yang disebut dengan larutan asam, larutan basah, dan larutan garam. Asam banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bisa juga terdapat pada sayur-sayuran atau buah-buahan yang ada di rumah kamu. Nah, ini ada beberapa contoh dari asam, ya. Misalnya ini ada jeruk nipis, termasuk contoh asam. Ada jeruk, ya, jeruk ini juga termasuk asam. Kemudian tomat ini termasuk salah satu contoh asam yang ada di sekitar kita, ya, larutan asam. Kemudian ada cabai dan minuman-minuman seperti ini. Cuka merupakan salah satu bahan dapur yang mengandung asam asetat, ya. Kemudian ada aki pada kendaraan bermotor yang mengandung asam sulfat. Nah, pada lambung manusia atau lambung kita ini terdapat asam klorida yang membantu proses pencernaan makanan. Berikut ini adalah ciri-ciri asam. Yang pertama adalah, jelas ya, rasanya masam. Yang kedua, menimbulkan korosi. Yang ketiga, dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dan yang keempat, ini mempunyai, ya, asam itu mempunyai pH lebih kecil dari 7. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, larutan asam ini dapat menimbulkan dampak negatif, ya, terkhusus bagi lingkungan kita. Misalnya, hujan asam. Nah, di mana hujan asam ini dapat merusak patung-patung, bangunan-bangunan, dapat merusak ekosistem pada ekosistem misalnya tumbuhan, ya, ada merusak hewan-hewan yang ada di air, ya. Nah, hujan asam ini dapat terjadi karena kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk senyawa asam, di mana senyawa asam ini bisa asam nitrat dan asam sulfat, ya, sehingga air hujan menjadi lebih asam. Gas belerang dioksida dan nitrogen oksida dihasilkan dari asap-asap pabrik, ya, pabrik maupun kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang larutan basah. Nah, contoh yang termasuk dari larutan basah dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ini, sabun cuci piring, kemudian ada sabun cuci tangan atau sabun mandi, ya. Sabun mandi kita juga termasuk dari basah, larutan basah. Kemudian ada pasta gigi, ada sampo. Sampo ini juga termasuk larutan basah. Berikut ini ciri-ciri dari larutan basah. Yang pertama adalah larutan basah ini memiliki rasa pahit. Tapi ini ingat, ya, ini bukan untuk dicoba. Oke, yang kedua, larutan basah ini licin, ya, terasa licin di kulit. Yang ketiga, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memiliki pH lebih besar dari 7. Apabila larutan asam direaksikan dengan larutan basah, maka akan menimbulkan yang namanya reaksi netralisasi. Apa itu reaksi netralisasi? Nah, reaksi netralisasi ini akan menghasilkan yang namanya garam dan air. Contoh penerapan reaksi netralisasi dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi pada obat MAH. Ya, obat MAH. Ayo, siapa di sini yang sudah punya penyakit MAH atau asam lambung? Ya, perhatikan penjelasan saya. Pada saat kita merasa sakit MAH, ya, pada saat kita merasa asam lambung kita naik, maka itu tandanya asam klorida yang ada dalam lambung kita itu tinggi. Maka akan dapat kita netralkan atau turunkan kadar asamnya dengan memberikan atau dengan mengkonsumsi obat MAH yang bersifat basah, ya, obat MAH yang bersifat basah, sehingga pH asam, pH lambung kita itu menjadi naik, sehingga bisa dikatakan, ya, obat MAH tadi bisa menetralkan kondisi lambung kita. Contoh lain dari reaksi netralisasi dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu pengobatan akibat gigitan serangga, ya. Kemudian ada
perlindungan terhadap kerusakan gigi, yaitu pada pasta gigi ya, dan juga pengolahan pada lahan pertanian. Jadi, asam ditambah basah akan menghasilkan yang namanya garam. Diingat ya, asam ditambah basah menghasilkan yang namanya garam melalui reaksi netralisasi. Nah, senyawa garam yang paling sering kita jumpai adalah garam dapur. Ya, kenal ya garam dapur? Atau disebut dengan natrium klorida, rumus kimianya NaCl, yang digunakan untuk pengolahan makanan. Kegunaan garam dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya sebagai pengawet, ya, kemudian sebagai obat-obatan, kemudian digunakan dalam industri pupuk, serta digunakan juga dalam pengolahan makanan. Berikut ini merupakan contoh reaksi asam basa yang menghasilkan garam. Ya, baiklah, kita sudah membahas apa itu larutan asam, larutan basa, dan larutan garam. Sekarang persoalannya adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi mana yang termasuk asam, mana yang termasuk basah, atau mana yang termasuk garam. Nah, tidak usah khawatir, di sini ada yang namanya indikator. Indikator itu adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna bila bereaksi dengan asam atau basa. Jadi, jika kita ingin mengidentifikasi suatu zat itu bersifat asam, bersifat basa, atau garam, kita dapat menggunakan yang namanya indikator. Indikator asam basa dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan indikator alami, ada yang disebut dengan indikator buatan. Nah, berbagai jenis tumbuhan sebenarnya dapat kita gunakan sebagai indikator, ya, indikator alami ya. Misalnya ada kunyit, ada bunga sepatu, ada kubis ungu, dan ada juga bunga mawar. Nah, kalau indikator buatan itu ada 3, ya, saya akan tunjukkan di sini ada 3 ya indikator buatan. Ada yang dikenal dengan kertas lakmus, ini namanya kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada 2, ada lakmus biru dan ada lakmus merah. Yang kedua, indikator yang kedua adalah ini, indikator universal. Ya, indikator universal dapat menentukan nanti berapa besar pH-nya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan pH meter. Ini adalah pH meter. Untuk lebih jelasnya nanti penggunaan dari ketiga alat ini, ya, ketiga alat ini kita akan membahasnya pada video berikutnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.